Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah persamaan diferensial 1. Adapun topik pada pertemuan kali ini yakni PDB non eksak gitu ya. Oke, apa aja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Mungkin cukup singkat dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya karena seperti yang saya bilang bahwa kalian harus memahami pertemuan sebelumnya untuk bisa ke pertemuan kali ini gitu ya. Jadi tidak ada overview dan sebagainya karena jelas gitu ya. Kalau dia non eksak berarti dia kebalikan dari eksak. That's why gitu ya. There is no overview like before. Instead, we just going through to the langkah penyelesaian, kemudian contoh soal dan pengerjaan. Nah, untuk langkah penyelesaian yang pertama pasti cek dulu apakah persamaan yang diberikan itu eksak atau tidak. And this important one gitu ya. Dengan kaidah turunan parsial tingkat kedua, semoga Mas-Mbak sekalian masih ingat kayak gitu, masih apa. Jadi untuk yang pertama adalah cek dulu do M X per Y per do Y gitu ya. Apakah sama dengan do M X, Y per dx gitu ya. Kalau dia tidak sama, udah pasti dia adalah non eksak kayak gini gitu ya. Berarti ketika dia tidak sama berarti dia non eksak, kebalikan dari yang kemarin. Lalu selanjutnya apa? Ketika kalian sudah tahu bahwa dia non eksak, maka cari faktor integrasinya. Untuk apa sih gitu ya? Supaya dia bisa menjadi PDB eksak sehingga bisa diselesaikan dengan solusi yang kita pelajari di pertemuan kemarin. Nah, untuk mendapatkan faktor integrasi gitu ya, kita bisa menggunakan dua variabel seperti yang sebelumnya, bisa dari X dulu atau Y dulu. Nah, cuman untuk mempermudah kali ini gitu ya, di contohnya nanti saya akan menggunakan satu variabel saja gitu ya. Cuman di sini sebagai rumusan umumnya gitu, akan saya kasih dua-duanya. Bila kita menggunakan variabel X gitu ya, variabel X, maka untuk mendapatkan faktor integrasi X kita harus mencari dulu PX gitu ya. Ini anggap aja seperti persamaan jembatan gitu ya, persamaan pembantu kayak gitu. Nah, PX ini apa? Ini adalah 1 per persamaan XY gitu ya, dikalikan dengan turunan do M X, Y per do Y dikurangi do N X, Y per do X gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu EPX-nya, maka faktor integrasi adalah integral PX dx kayak gitu. Nah, begitu pula dengan variabel Y gitu ya. Kalau kita memutuskan yang variabel Y, berarti sama aja gitu ya. Instead of PX, misal kita menggunakan RY, sama aja sih gitu ya. Ini adalah 1M X, Y gitu ya, dikalikan dengan turunan do N X, Y per do X dikurangi do M X, Y per do Y. Nah, kemudian faktor integral di Y-nya sama gitu ya, E pangkat integral RY dy. Udah deh gitu ya. Udah dapat nih faktor integrasinya masing-masing, meskipun saya harus bilang ya, ini nggak saklek gitu ya, karena sebenarnya ada sendiri tabel terkait dengan faktor integrasi kayak gitu. Nah, mungkin nanti akan kita bahas ketika di PDB selanjutnya, yakni linear, karena itu more or less will be same insyaallah kayak gitu ya. Nah, ini untuk cari faktor integrasinya. Sometimes ada juga soal yang sudah diketahui faktor integrasinya kayak gitu. Nah, setelah tahu gitu ya faktor integrasi untuk masing-masingnya gitu ya. Misalnya kalau kita milih faktor integrasi untuk variabel X, ya it means IX gitu ya. Kalau untuk yang Y berarti Y. Nah, kemudian kita kalikan gitu ya ke persamaan sebelumnya, karena kan masih ingat ya bahwa bentuk persamaan PDB kan seperti ini gitu ya, untuk yang bisa diselesaikan secara variabel gitu ya, homogen atau apapun gitu ya. Nah, setelah dapat faktor integrasi, kita tinggal kalikan saja. Berarti yang pertama gitu ya, untuk variabel X itu adalah IX kali MX, Y dx gitu ya, ditambah IX N X, Y dy sama dengan 0. Begitu pula ketika kita mendapatkan atau memakai faktor integrasi yang Y, sama aja kayak gitu, ditambah I Y N X, Y dy kayak gini. Nah, kalau setelah ini seperti apa gitu ya?
ya udah cek lagi ke eksakannya. Nah, cuman bedanya kalau tadi ceknya kan langsung do m per do m per do y gitu ya. Nah, kalau sekarang cek lagi ke eksakannya itu adalah ini gitu ya, do ix m x, y dx per do x kayak gini. Per do y. Apakah sama dengan do i ini gini ya maksudnya. Do ix kali nx, y per do x gitu ya, dx. Apakah sama? Kalau sama berarti udah eksak. Ya udah, kalau udah eksak tinggal selesaikan sesuai dengan cara mencari solusi pada PDB eksak gitu ya. Berarti kita cari fx, y-nya dulu dengan menggunakan salah satu variabel gitu ya. Misal kalau kemarin kan kita belajarnya integral mx, y ya kalau nggak salah, dx. Kalau udah berarti nanti kan ketemu tuh persamaan persamaan tambahannya gitu ya. Misal ini adalah x gitu ya. Nah, nanti kita ini diintegralkan untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian kita cari apakah do fx, y sama dengan nx, y. Sama aja sih kayak yang kemarin gitu ya. Udah deh, selesai gitu ya. Jadi gampang. Cuman di sini bedanya kalian harus cek 2 kali kayak gitu. Ini nggak kayak gini, ini jadi tetap kali x gitu ya. Jadi ini yang baru yang nanti akan diselesaikan sebagai solusi. Udah bukan IM lagi tapi tetap dikali IX. Ini pun juga kayak gitu ya, IX. Nah, mungkin untuk lebih gampangnya kita latihan soal as usual. Nah, di sini ada 2 contoh soal gitu ya. Ujilah 2 persamaan berikut. Bila dia non eksak, cari faktor integrasinya. Kemudian tentukan solusi umum sesuai PDB eksaknya. Kemudian tentukan jenisnya jenisnya ini adalah jenis solusinya gitu ya. Apakah eksplisit dan atau implisit. Syukur-syukur kalau nanti dia bentuknya implisit bisa diubah menjadi eksplisit biar lebih mudah gitu ya ketika nanti dihitung atau diselesaikan solusi khususnya. Mungkin begitu gitu ya. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal. Nice. Nah, misal kita punya nih gitu ya, persamaan 2y dx dikurangi 3x dy sama dengan 0. Apa yang kita lakukan? Ya, otomatis yang pertama adalah cek eksak atau tidak. Kayak gitu kan. Nah, berarti untuk cek eksak atau tidaknya ya udah gampang aja gitu ya. Tinggal aja do m x, y per do y itu berapa? Sama nggak dengan do n x, y per dx. Do m berarti kan ini m, ini x, ini m, ini n kan. Berarti tinggal aja nih do y per do y sama dengan do 3x min 3x per do x. Di sini 2, ini min 3, artinya tidak sama. Berarti dia udah otomatis non eksak. Nah, kalau sudah non eksak seperti apa? B. Masih ingat? Cari faktor integrasinya kayak gitu. Nah, cari faktor integrasinya di sini saya menggunakan variabel x gitu ya. Jadi kalau ada yang mau mencari variabelnya seperti apa, silakan, diperbolehkan banget gitu ya. Silakan dicari sendiri. Misal px sama dengan 1 nx, y dikalikan dengan do m x, y per do y dikurangi do n x, y per do x kayak gini kan. Nah, 1 nxy berarti kan 1 min 3x gitu ya, karena ini adalah nx-nya ya. Kemudian dikurangi, kita udah dapat kan nilai ini dari sini gitu ya. Tinggal dikurangi aja, berarti 2 dikurangi min 3 gitu ya. Berarti sama dengan min 5 per 3x kayak gini. Nah, untuk cari faktor integrasinya yakni e pangkat p integral px dx. Berarti e integral min 5 per 3x dx gitu ya. Berarti diintegralkan ini kan jadi min 5 per 3 ln x atau ln x pangkat min 5 per 3. Nah, ini kan bisa jadi ininya sendiri ya, jadinya adalah x pangkat min 5 per 3. Udah deh gitu ya. Berarti faktor integrasinya adalah ini gitu.
Jadi faktor integrasinya ini. Nah, langkah yang ketiga adalah kalikan. Nah, berarti kalikan, ya udah tinggal dikalikan untuk mendapatkan PDB yang baru. Nah, dikalikan berarti IX kali M X, Y DX ditambah IX kali N X, Y DY sama dengan 0. Faktor integrasinya adalah X pangkat min 5/3 kali MX berarti kali 2Y DX ditambah X min 5/3 kali min 3X DY gitu ya, sama dengan 0. Hasilnya adalah berarti adalah 2X min 5/3 Y gitu kan, DX ditambah dikurangin karena dikalikan ini, dikurangi min 3X pangkat min 2/3 gitu ya, karena X nya sama-sama gitu ya, tinggal diselesaikan aja ininya pangkatnya, DY sama dengan 0 kayak gini. Nah, sekarang D, cek ulang keeksakannya gitu ya. Nah, kita lihat do M, untuk lebih mudahnya berarti do IX kali MX, Y per do Y apakah sama dengan do IX kali NX, Y per do X kayak gitu. Nah, gampangannya ini kan sebenarnya sama dengan ini ya, kemudian ini sama dengan ini, ya udah tinggal masukin aja tuh 2X min 5/3 Y per do Y gitu ya. Apakah ini DX sama dengan min 3X min 2/3 DY per do X kayak gini kan. Nah, kita berarti kan diturunkan terhadap Y gitu ya. Berarti di sini adalah tinggal 2X min 5/3 sama dengan diturunkan terhadap X kayak gitu ya. Kalian hitung gitu ya. Dia harusnya adalah min 3 kan? Ya, min 3 kali min 2/3 minus min 2/3 kali X min 5/3 gitu kan. Karena kan diturunkan ya. Ini coret-coret hasilnya kan sama, otomatis udah eksak. Nah, kalau udah eksak gitu ya, berarti yang bisa kita lakukan adalah cari solusinya. Kayak gitu. Solusinya seperti apa? Ya udah tinggal dihitung aja gitu ya. Misal kita ambil salah satu contoh aja ya gitu ya. Fx, Y berarti sama dengan integral IX gitu ya kali MX, Y kayak gini kan, sama dengan DX kayak gitu. Nah, ini yang baru ya, ini adalah yang baru. Sebenarnya sama aja, ini kan berarti sama dengan berarti kan dia sama dengan ini kan. Nah, berarti di sini integral 2X min 5/3 Y DX gitu ya. Berarti ini adalah min 3/2 kali 2X min 2/3 kali Y ditambah ya persamaan kayak yang kemarin kayak gitu ya. Nah, kalau di sini kan kita tahu berarti nilainya adalah min 3X min 2/3 Y ditambah si persamaan karena dia kemarin parsial kayak gitu kan. Nah, dari sini langsung kita cek. Ini saya hapus, ini sebenarnya soal yang kedua, nanti kita cek aja di sebelah. Jangan dihapus deh, sorry ya. Oke, nice. Nah, dari sini kita kemudian turunkan. Apakah turunan do IX, MX, Y per do Y sama dengan IX kali NX, Y kayak gini kan. Nah, kita turunkan tuh min 3X min 2/3 Y ditambah Y per do Y apakah sama dengan N nya tadi berapa, min 3X min 2/3 kayak gini kan. Nah, ini kita turunkan berapa nih, berarti kan ini turunkan kan tinggal dirinya sendiri ya.
tinggal dirinya sendiri kan, makanya di sini min 3x min 2/3 ditambah ini kayak gini kan, sama dengan min 3x min 2/3. Nah jadi di sini kan kita tahu ya, berarti turunan ini sama dengan 0 gitu kan, karena ini kan sama dengan ini. Berarti kalau gini kita balikkan untuk mendapatkan, supaya kalian gak bingung, berarti untuk mendapatkan persamaan ini adalah integral dari 0. Berarti di sini adalah, misal kita anggap C0 gitu ya, ini D. Berarti di sini adalah kita anggap C0 gitu ya. Berarti persamaan tersebut adalah fx, y sama dengan ini gitu ya. Ini min 3x min 2/3y ditambah ini C0 kayak gitu. Udah deh, selesai gitu ya. Atau kalau misal gitu ya, boleh gitu ya, misal kayak gini, jadi nanti hasilnya min 3x min 2/3y ditambah k sama dengan 0 kayak gitu. Udah, diganti aja sih, cuman kayak gitu kan. Udah deh, ketemu ini adalah hasilnya gitu ya. Ini min 2/3. Ini adalah solusi umum untuk persamaan non eksak ini gitu ya. Jadi silakan kalau mau di screen capture gitu ya. Jadi poinnya adalah tadi gitu ya, cek eksak, mungkin untuk lebih mudahnya cek eksak, cari faktor integrasi gitu ya, kemudian kan kalikan, cek ulang, solusi. Udah selesai. Oke, kalau udah kita ke soal yang nomor 2. Ini soal yang nomor 2 gitu ya. Soal nomor 2 sama gitu ya. Jadi yang pertama adalah A, cek eksak kayak gitu. Cek eksaknya seperti apa? Ya sama aja sih gitu ya, mau kayak gimana pun ya tetap aja sama gitu ya. Cek eksaknya berarti di sini kita punya M, ini kita punya N kayak gitu kan. Berarti do M x, y per do y gitu ya, apakah sama dengan do N x, y per do x kayak gitu. Berarti di sini do 4xy ditambah 3y kuadrat min x dx diturunkan terhadap y sama dengan do x kuadrat, kok x kuadrat sih, x plus 2y per do x dy. Nah ini kita turunkan, ini diturunkan terhadap y, berarti tinggal 4x ditambah 6y. Apakah sama dengan ini? Ini berarti diturunkan jadi 2x ditambah 2y. Jelas tidak sama, maka dia non eksak. Kayak gini kan. Nah kalau sudah non eksak berarti B. Kita cari faktor integrasinya. Sama gitu ya. Saya cuma pakai satu variabel, yakni variabel x. Kalau mau pakai variabel yang lain silahkan gitu ya, dipersilahkan dicek sendiri. Berarti di sini px sama dengan 1/n x, y dikali do m x, y per do y dikurangi do n x, y per do x kayak gini kan. Berarti di sini n-nya adalah 1/x dikali x plus 2y. Ini kan tadi hasilnya adalah 4x ditambah 6y dikurangi 2x dikurangi 2y. Jadi kan berarti hasilnya adalah 1x x plus 2y jadinya dikali 2x dikurangi 4y. Ini kan. Nah, ini kan bisa kita selesaikan seperti ini. 2x min 2y per x plus 2y. Kayak gini. Ini plus ya, ini plus. Jadi ini adalah plus, ini kan habis gitu ya. Berarti faktor integrasinya adalah 2 plus x. Bukan faktor integrasi, px nya. Berarti untuk faktor integrasinya, biar nggak bingung, faktor integrasinya ix sama dengan e integral px dx. Berarti e integral 2/x dx. Berarti e integral 2 ln x gitu ya. Berarti e ln x kuadrat atau sama dengan x kuadrat itu sendiri gitu ya. Berarti ini silahkan dicek gitu ya, kalau mau membuktikan apakah benar
ininya seperti itu faktor integrasinya. Nah, kalau udah faktor integrasinya, yang C kita kalikan gitu ya. Kalikan. Berarti IX dikali M XY DX gitu ya. Ditambah IX kali N X, Y DY sama dengan 0. Faktor integrasi tadi X kuadrat dikalikan dengan yang sepanjang alif itu gitu ya, 4XY ditambah 3Y kuadrat min X DX ditambah X kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2XY, langsung aja kali ya, DY sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita punya persamaan PDB yang baru gitu ya. Baru itu adalah 4x pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat min x pangkat 3 dx, kayak gini kan, ditambah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 y dy sama dengan 0. Kemudian kita cek ulang gitu ya, apakah ini eksak gitu ya. Kita cek ulang, berarti do IX M X, Y per do Y apakah sama dengan do IY N X, Y do X, kayak gini kan. Aduh. Berarti di sini adalah do 4x pangkat 3 ini ya. Jangan lupa ini yang baru ini adalah udah ini gitu ya. 4x pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat min x pangkat 3 sama dengan do x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3y gitu ya. Ini terhadap do y, ini terhadap do x. Berarti di sini kita tahu bahwa ini adalah 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat y gitu ya. Nah, kalau di sini berarti kita punya 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat y, kayak gitu kan. Udah deh gitu ya, sama gitu ya. Kalau udah sama, kita selesaikan gitu ya, cari solusi umum karena udah eksak, kayak gitu kan. Nah, kalau udah eksak berarti f x, y sama dengan integral ix m x, y, kayak gini kan, dx gitu ya. Berarti di sini adalah integral jam kaman. Ini saya terhadap variabel yang y gitu ya. Jadi saya pakai ini bukan m, berarti ini saya pakai yang n. Kalau kalian mau ini cari sendiri nggak apa-apa gitu ya. Silakan banget gitu ya. Ini yang ix ya, ini x kali n x, y gitu ya, dy. Berarti di sini integral bebas ya, kalau mau nyari kayak kemarin kan kita udah nyari itu baik untuk variabel x dan y. Sekarang karena sebenarnya sama aja gitu ya, kalian cek sendiri, ini hanya contoh kayak gitu. Tadi kan kita udah pakai x kedua-duanya dari faktor integrasi sampai solusi. Nah, sekarang kita coba faktor integrasinya tetap pakai x, tapi untuk solusinya kita pakai y gitu ya. Berarti di sini adalah berapa sih tadi? Ini x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3y dy, gini kan. Nah, berarti ini kita integralkan jadi x pangkat 4y ditambah x pangkat 3y kuadrat ditambah, jangan lupa apa namanya, persamaannya gitu ya, persamaan tambahannya kayak gitu, karena ini adalah diferensial parsial kayak gitu kan. Nah, dari sini akhirnya kita tahu, kita turunkan coba df x, y per do x kayak gitu kan, apakah sama dengan nggak kayak gini deh ya, sebenarnya sama aja sih gitu ya, sama dengan do, apakah sama dengan i x kali m x, y kayak gini kan. Ini udah habis ya. Berarti di sini adalah turunan dari x pangkat 4 y ditambah, maaf ya kecil-kecil karena udah habis. Ini berarti sama dengan 4x pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat min x kuadrat kayak gini kan. Nah, ini berarti
kita turunkan terhadap dx, berarti di sini saya ini naikkan aja ya. Berarti di sini adalah tinggal 4x pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat ditambah turunannya x sama dengan 4x pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat min x pangkat 3. Ini sama, berarti kita tahu bahwa ini adalah min x pangkat 3. Berarti untuk mendapatkan x sama dengan integral min x pangkat 3 dx, berarti ini adalah min 1/4 x pangkat 4 ditambah C0, misal kayak gini kan. Kita masukkan kembali, berarti fx, y gitu ya, sama dengan ini gitu ya, x pangkat 4y ditambah x pangkat 3y kuadrat dikurangi 1/4 x pangkat 4 ditambah C0, kayak gini kan, atau sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita bisa anggap x pangkat 4y ditambah x pangkat 3y kuadrat min 1/4 x pangkat 4 sama dengan k gitu ya, dimana k berarti adalah C min C0 kayak gitu. Misal kayak gini gampangnya gitu ya. Silakan, udah deh ketemu gitu ya. Ini adalah persamaan umumnya. Jadi mau kita balik mau kayak gimana harusnya tetap sama. Jadi kalau buat yang curious gitu ya, apakah kalau saya menggunakan variabel y, kemudian faktor integrasinya variabel y, kemudian nanti soal variabel x itu tetap sama, silakan, sok mangga gitu ya. Karena seharusnya sama, karena emang kaidahnya adalah yang awal ini gitu ya. Masih ingat kemarin gitu ya, turunan kedua variabel turunan parsial kedua gitu ya. Jadinya dia harusnya akan tetap sama gimana pun kayak gitu. Oke, kalau sudah mungkin sekian video pembelajaran untuk mata kuliah per Div 1, terutama topik non eksak. Once again, practice makes perfect, and thank you. Jangan lupa untuk dikerjakan soal latihannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.